Hey, halo, kembali lagi di Ngajar dan Bertekno. Jadi di sebelah saya ini adalah laptop yang mungkin agak jarang dibahas di channel-channel review Indonesia. Padahal dia itu sebenarnya resmi sejak lama ya. Ya, nggak lain ini adalah laptop dari Dell. Lebih tepatnya adalah laptop Dell Inspiron 3520. Jadi sedikit cerita, laptop pertama saya sebenarnya adalah Dell, Dell bekas bapak saya ya. Dari pengalaman saya, Dell itu merupakan brand yang bisa dibilang kalau bikin laptop itu ya kokoh lah. Dan dia tuh sangat-sangat cocok untuk pekerjaan korporat. Dan saya sendiri nggak pernah ganti laptop sampai akhirnya laptop itu rusak gara-gara engselnya udah jelek lah, udah lepas sendiri. Ya itu maklum karena Dell produksi ya, tahun lama banget. Setelah itu saya sempat ganti merek lain, kalau nggak salah Compaq ya. Habis itu saya ke Acer, kemudian ke Dell lagi, Dell yang seri Vostro. Dan pada saat saya pakai Vostro itu bisa dibilang nggak cukup lama ya. Bisa dibilang cuma setahun lah. Sampai akhirnya saya pindah ke Microsoft Surface. Nah, kenapa laptop Dell itu sangat-sangat jarang dibahas di review-review Indonesia? Saya akan sedikit ceritakan kemungkinan kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah Dell Inspiron 3520 dengan spek bisa dilihat di layar ya. Yaitu pakai Intel Core i5 1235U, RAM 8GB, storage-nya 256GB, dan nggak punya dedicated GPU. Unit yang saya beli ini saya dapat baru di Korea itu harganya 400.000 won atau kurang lebih ya, sekitaran 4,5 juta lah. Tapi meskipun demikian ada beberapa catatan di mana begitu saya beli laptop yang satu ini, saya nggak dapat Windows, jadi diinstal itu Ubuntu ya, Linux Ubuntu, dan tentunya saya juga nggak dapat Office. Nah, video ini bukanlah full review dari laptop ini karena saya punya waktu yang sangat terbatas untuk bahas laptop ini, cuma waktu 12 jam. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah impresi saya dengan pengalaman singkat saya dan serta beberapa benchmark yang sempat saya run. Untuk keyboard sendiri cukup enak untuk digunakan ya, yaitu layoutnya standar Dell dan travel juga bisa dibilang cukup. Serta touchpadnya juga bisa dibilang ini cukup responsif lah. Gak ada masalah sama sekali dari segi navigasi, dari segi keyboard. Untuk pemakaian sehari-hari menurut saya ini orang-orang bakal banyak yang suka-suka aja. Tapi ada beberapa hal yang bisa dibilang cukup spesial dari laptop ini yang menurut saya worth it untuk dimention. Jadi saya akan mulai dulu dari layarnya. Layarnya itu ya 15 inci, atau lebih tepatnya 15,6 inci. View angle-nya mungkin sedikit dikorbanin, tapi minimal kalau di tempat yang terang seperti ini dia tidak mantul-mantul. Nah, tapi yang sangat unik dari laptop yang satu ini adalah dia punya refresh rate 120Hz, dimana ini sangat-sangat langka untuk laptop mainstream. Dan bahkan nggak semua laptop gaming bisa sampai 120. Meskipun kalau kita pakai advantage ini untuk gaming, jelas ini nggak bakal membantu ya, karena ini bukan laptop gaming sama sekali. Jadi berasa agak sedikit high-end lah. Hal lain yang menurut saya cukup layak untuk di point out adalah, meskipun kalau dari kertas spek itu mungkin spesifikasinya ya mirip-mirip aja dengan laptop-laptop lain yang harganya serupa atau mungkin bisa lebih murah. Kita akan bahas lebih lanjut soal itu nanti. Nah, tapi bisa dibilang juga Dell itu nggak ngirit-ngirit banget ya kalau soal komponen yang di dalam yang nggak tertulis di spek. Salah untuk WiFi ini yang saya pakai itu WiFi dari Intel ya, dimana ini adalah salah satu WiFi yang cukup responsif. Jadi kalau saya misalnya di sini coba connect ke internet itu WiFi nyalakan, habis itu langsung connect ke salah satu router saya, ini bisa dibilang ini cukup responsif dan cukup cepat, nggak seperti beberapa laptop yang pernah saya coba sebelumnya. Nah, ini sudah connect ya, cepat sekali. Build quality dan finishnya menurut saya ini ya mungkin nggak terlalu ngejreng atau gimana ya, karena ini mungkin memang laptop korporat. Tapi untuk harganya menurut saya ini sudah sangat-sangat bagus sih. Dan saya kira meskipun ini ya plastik lah, ini mayoritas plastik, saya kira nggak bakal kecewa lah. Untuk portnya di sebelah kanan ada slot USB 1 buah dan ada slot SD card. Kemudian di sebelah kiri ada HDMI. Dan ada 2 buah slot USB lagi. Untuk kualitas speakernya bisa dibilang juga oke. Ini kalau Anda colok ke layar proyektor, kemudian ada presentasi ya. Kemudian ada audio yang di play di laptop yang satu ini, saya kira akan cukup terdengar baik dan kualitas juga cukup oke selama ruangannya nggak terlalu besar. Untuk ketahanan baterai saya cuma bisa uji playback YouTube untuk waktu singkat ya. Jadi saya coba playback YouTube Full HD dengan volume 50% selama 30 menit dan baterainya kurang 12%. Jadi ini kurang lebih secara ketahanan baterai ya nggak beda jauh dengan laptop-laptop merek lainnya lah untuk harga yang serupa dan kelas yang sama. Saya coba-coba performa Core i5-nya, dan kalau saya coba uji di benchmark Cinebench R23, bisa dilihat di sini kalau Core i5 itu nggak ditahan-tahan ya, dimana dia tuh masih bisa berkompetisi dengan laptop yang serupa ya. Misalnya di sini ada Lenovo Slim 3 yang 17 inci, itu juga pakai 1235U. Nah, laptop Dell satu ini juga dia masih bisa berkompetisi, bahkan bisa menyusul dari segi multi-core performance. Dan kalau saya ditanya mendingan beli Core i5 Gen 12 atau Core i7 Gen 11, saya kira saya akan menjawab untuk beli Core i5 Gen 12 aja, karena ya memang secara multi-core performance dia lebih baik, karena core-nya juga lebih banyak. Nah, tapi ceritanya nggak demikian kalau soal grafis ya, dimana kalau kita lihat dari benchmark grafis di sini,
Bisa dilihat di sini untuk Dell yang satu ini kok kayaknya agak-agak jauh di bawah yang saya kira ya. Mungkin saya ada kesalahan dari segi settingan refresh rate, jadi harusnya mungkin saya jangan pakai 120 Hz. Tapi ya kalau untuk as is ya, jadi untuk out of the box kemudian dipakai untuk running grafis, ini yang saya dapatkan. Ini juga saya sudah setting di maximum performance ya, base performance, jadi bukan yang di power saving. Tetap aja saya agak-agak heran kenapa hasilnya segini. Mungkin sengaja supaya karyawan-karyawan itu nggak pada main game ya. Jadi grafisnya di nerf. Tapi kalau saya coba main game secara aktual, misalnya di sini bisa dilihat CS:GO, dia memang frame rate-nya nggak terlalu bagus ya. Rata-rata tuh dia masih di 60 ke bawah lah. 40, 50, tapi minimal banget, nggak sering terjadi frame drop ya. Saya juga nggak bisa ekspektasi kalau FPS-nya bisa tinggi di settingan low Full HD seperti ini ya, karena RAM-nya juga cuma 8 GB. Tapi ya untuk apa adanya seperti ini, bisa dibilang laptop Dell yang ini kalau Anda cuma main casual aja ya nggak kompetitif, mungkin masih bisa memuaskan. Asal jangan dipaksa untuk main game AAA terbaru. Nah, sekarang saya akan mulai bahas kenapa Dell itu kok rasanya jarang banget dibahas di channel-channel review Indonesia. Dan kita juga jarang banget nih orang-orang bahas kalau beli laptop baru Dell aja. Nah, saya ada beberapa dugaan. Jadi pertama, kalau menurut saya Dell itu adalah suatu perusahaan yang orientasinya itu korporat ya, bukan mainstream ya. Banyak brand laptop itu yang sepertinya kalau berkompetisi, apalagi yang di kelas mainstream ke low end, itu seolah seperti race to zero ya. Jadi semua tuh berlomba-lomba bisa adu murah-murahan, adu worth it, segala macam dicoba promosi supaya kelihatan barang mereka itu adalah yang terbaik secara price to performance. Nah, akibatnya dengan kompetisi yang seperti itu, saya melihat sepertinya banyak perusahaan laptop itu yang profitnya tuh kecil banget kalau untuk yang kelas mainstream. Nah, Dell ini sepertinya sih kalau saya lihat itu dia nggak pengen bertarung, nggak pengen bersaing di kelas yang seperti itu, nggak pengen ikutan race to zero. Jadi untuk yang laptop versi mainstream seperti ini pun, ini masih bisa dijual di harga 9 jutaan demi dapat margin yang gede. Nah, gimana caranya laptop 9 jutaan tadi itu masih bisa kejual, padahal masih banyak yang jual lebih murah dan konsumen mungkin lebih pilih itu. Nah, saya melihat Dell itu sepertinya mereka lebih memilih untuk mengambil menjual laptop-laptop mereka itu ke korporat ya, bukan ke konsumen. Dimana kalau korporat itu kan mungkin belinya juga dalam banyak sekali ya, misalnya untuk satu kantor beli laptop Dell. Nah, karena Dell itu punya branding kalau mereka itu adalah laptop korporat yang oke. Jadi, kalaupun Anda bayar ekstra lebih mahal ketimbang laptop-laptop lain yang ada di pasar, setidaknya mereka bisa menjamin kalau kualitasnya oke, bisa tahan lama. Sementara untuk korporasi mungkin itu jauh lebih penting ketimbang lomba-lombaan murah, tapi ya mungkin murah nggak lama kemudian harus sering servis dan sebagainya. Meskipun ya Dell itu sendiri belum tentu dia lebih tahan lama ketimbang merek lain. Karena mereka pengen punya branding kalau mereka itu kelasnya korporat, jadi mereka itu punya laptop yang bisa diandalkan. Mereka tuh juga kalau ngasih garansinya untuk yang mainstream pun agak unik ya. Jadi kalau laptop merek lain itu mereka punya garansi misalnya 2 tahun plus 1 tahun kemudian ada accidental damage protection dan sebagainya. Tapi intinya semua garansi yang dari merek lain itu harus dibawa laptopnya ke service center resmi. Nah, kalau Dell itu agak berbeda, mereka itu punya on-site guarantee ya, dimana untuk daerah-daerah tertentu yang di cover, nanti tukang servisnya akan datang untuk perbaiki laptop kita. Jadi bisa jadi baik, bisa jadi kurang baik ya, tapi pada intinya Dell tuh pengen memberikan branding kalau mereka tuh pengen beda, dimana kalau konsumen kalau laptop rusak itu ya jangan datang, tapi mereka yang datang. Ya, jadi begitulah laptop Dell. Ya, memang untuk di Indonesia ini dan sebenarnya sih sedunia juga ya, strategi yang mereka ambil itu adalah strategi yang agak berbeda dibandingkan brand-brand lain ya, dimana mereka itu nggak mau banget berang harga. Jadi mereka itu tetap ngasih harga yang tinggi meskipun untuk yang kelas mainstream demi dapat profit yang cukup baik ya. Dan memang sepertinya ini berhasil untuk Dell ya, karena mereka punya branding yang bagus, mereka tuh masih jadi top 3 atau top 4 laptop manufacturer dengan shipping terbesar di dunia. Meskipun kita mungkin agak jarang lihat di kehidupan sehari-hari, minimal kalau kita tuh nggak di lingkungan kantoran. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda tertarik untuk beli laptop Dell atau mending laptop merek lain aja yang mungkin lebih murah dan spek yang nggak beda jauh? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam teknologi lainnya. Saya Ajit dan terima kasih telah menonton.